Halo, welcome back my YouTube channel Debbie. Oke, di video kali ini Debbie membawakan topik yang berbeda. Apa itu? Nah, jadi di video ini Debbie akan membawakan tips and tricks Debbie, atau bisa kalian lakukan juga gimana caranya agar uang kalian itu nggak cepat habis atau nggak boros. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, bantu support aku dulu ya dengan cara men-like dan men-subscribe channel aku. Dan jangan lupa diklik juga tombol loncengnya. Oke, aku tungguin ya sampai 3 detik. 1, 2, 3. Thank you yang udah subscribe, dan yang belum subscribe wajib subscribe, oke? Nah, jadi sebelumnya aku udah pernah membuat video tentang cara menabung. Nah, jadi kalian bisa lihat aja di sini. Jadi sini apa sini ya? Pokoknya antara ini ya, ada e-card. Kalian tinggal klik aja, itu ada video-video aku, atau kalian langsung aja ke profile channel aku, oke? Nah, jadi sebelumnya aku pengen cerita dulu. Kebanyakan orang menganggap ini hal yang sepele, padahal ini berdampak banget buat kalian, atau buat kalian yang merasa uangnya selalu habis, nggak pernah kekumpul. Nah, apa itu? Pertama, pencatatan pengeluaran. Nah, kenapa uang kalian bisa boros dalam sebulan, bisa menghabiskan jutaan atau ratusan ribu, padahal pemasukannya itu cuma sedikit. Pemasukan segini, pengeluaran segini. Kalian ngerti? Makanya kalian jadi boros, jadi uangnya nggak kumpul-kumpul terus gitu. Dan jadi catatan pengeluaran itu penting banget menurut aku, dan karena dari sini aku bisa belajar atau mengetahui apa aja yang udah aku beli dengan uang aku. Jadi kalau misalkan di catatan ini dibikin per bulan aja, jadi setelah akhir tanggal atau tanggal 30 atau 31, kalian tinggal jumlahin, kalian totalin sama aja. Kalian tinggal jumlahin, lalu kalian bandingin dari bulan 1, bulan 2, bulan 3. Kalau misalkan di bulan 1 pengeluaran kalian 1 juta dan di bulan 2 pengeluaran kalian menjadi 1,5 juta, itu namanya kalian masih boros. Tapi kalau misalkan kalian pengeluaran bulan 1 cuma 1 juta dan pengeluaran bulan 2 cuma 500 atau 800, itu kalian udah belajar caranya menghemat uang. Agar yang kedua, minimalisir pengeluaran. Oke, jadi di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana sih caranya minimalisir pengeluaran itu. Nah, jadi belanjalah sesuai, atau belanjalah kebutuhan kalian yang benar-benar primer. Bener ya, primer? Ya, primer. Belanja yang benar-benar dibutuhin banget gitu. Tapi kalau misalkan emang dia butuh tapi nggak sekarang, alias beberapa hari atau beberapa bulan yang akan datang, tapi kalian belinya udah duluan gitu. Oke, kalau misalkan emang kalian takut kehabisan, oke, kalian bisa nerapin kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian terus-terusan kayak gitu, kalian gak bakal bisa ngumpulin uang, guys. Oke. Nah, jadi pengeluaran itu kalian harus kurang-kurangin kalau emang kalian mau menabung atau merasa uang jajan kalian atau uang belanja kalian, pengeluaran kalian itu tuh membludak atau bengkak, apalagi setelah keadaan kayak gini, keadaan pandemi kayak gini. Kita semuanya bekerja di rumah, aktivitas di rumah semuanya. Jadi aku rasa nafsu kita buat belanja sih bisa ditahan ya, tapi buktinya aku sendiri juga nggak bisa. Tapi alhamdulillah aku udah belajar, aku cari ilmu, dan akhirnya aku terapin juga. Tapi alhamdulillah aku bisa. Jadi misalkan bulan ini aku belanja 3 barang di Shopee atau di e-commerce, terus aku kurangin jadi 2 gitu. Walaupun lama kuranginnya, tapi kalian harus bisa, oke?
Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu simpanlah uang lebih atau uang sisa-sisa belanja kalian. Misalkan gope 1000, 2000. Biasanya kan kita kalau lebih-lebih kayak gitu tuh naruhnya sembarangan gitu kan. Jadi kayak cuman duit segini nanti juga ada kok lebih dari ini. No. Kalau kalian nerapin kayak gitu, sama aja kalian kayak nggak ngehargain uang gitu. Jadi penting banget buat aku atau kalian mengumpulkan uang itu tuh dari gope itu gope nanti juga bakal jadi banyak. Kalau misalkan kalian malu membelanjakan uang gope itu atau uang logam, kalian bisa tukerin ke Alfa atau ke warung-warung, dia mau kok nukerin. Nah, jadi simpen uang-uangnya. Jadi kalau misalkan buat kalian yang udah gajian atau udah kerja terus menerima gaji, uangnya kalian sisihin di tabungan 15 atau sampai 30%. Nah, itu tabungannya jangan dicampur. Kalau bisa tabungan itu tuh dipisah. Jadi ada yang buat, kalau kadang ada ya orang tabungannya dicongkel-congkel, ada juga yang enggak gitu. Tapi kalau menurut aku sih, kalau aku nabungnya dengan cara yang begini. Kalian bisa lihat aja di video aku, oke? Nah, jadi segitu dulu tips dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Dadah. Oh iya, jangan lupa ya, aku bakal upload terus video-video seru atau tips-tips seru. Nah, jadi buat yang penasaran, jangan lupa terus subscribe aku buat yang belum subscribe. Dan tonton terus video aku, oke? Dadah!